kamu tidak punya nilai bagus, jangan panggil aku ayahmu lagi. Wah, begitu selesai ulangan dia datang. Gimana hasilnya Marlo? Wah, payah bro. Menarik, teman-teman. Hari ini kita akan mengangkat topik tentang ayahku sahabatku. Keren ya? Karena di episode sebelumnya kami mengangkat cerita tentang fatherless, anak-anak yang kehilangan kasih sayang ayah. Jangan nangis, belum. Jadi kehilangan kasih sayang ayah itu ada banyak faktor. Pertama, ayah sudah meninggal ketika kita masih kecil, ya, sehingga ibu menjadi single parent. Ataupun kalau ibu menikah, mungkin ayah kita tidak sama dengan ayah kandung kita, ayah sambung. Kemudian yang kedua, perceraian, ya. Ada mungkin di antara teman-teman yang orang tuanya bercerai, kemudian ayahnya pergi, tinggal bersama ibu. Itu juga fatherless, ya, kehilangan role model ayah. Kemudian ada juga yang masih lengkap, ayahnya pulang, ayahnya ada, tapi judulnya ayah ada, ayah tiada. Ayahnya sibuk cari kerja, sampai di rumah udah capek, atau bahkan tidak menunjukkan kasih sayang pada anaknya, sehingga anaknya merasa juga kehilangan kasih sayang ayah. Nah, hari ini kami diminta mengangkat cerita tentang ayah yang bersahabat dengan anaknya. Saya bilang, kenapa harus ngundang anakku? Ya kan Bang Andi bersahabat. Kata siapa? Ini malah kami merasa selama ini bermusuhan. Karena rambut dicat nggak minta izin. Dan begitu aku lihat, malu aku. Tapi ya sudah. Betul. Lebih baik minta maaf daripada minta izin guys, ingat. Ayah sorry aku nindik, ayah sorry aku tatoan, ayah sorry aku nggak sarjana. Baik, nah di samping kita ada tamu istimewa, Calvin. Om Andy. Iya, Calvin ini teman-teman pasti sebagian besar dari yang hadir di sini tahu ya, cerita tentang konten yang diangkat yang zaman dulu orang menertawakan karena dianggap jadul, dianggap gimana. Tapi begitu dibawakan oleh Calvin dan Papa, itu kemudian banyak sekali yang suka. Karena yang disampaikan relatif lebih banyak joke bapak-bapak. Bener. Di WhatsApp. Iya. Sebenarnya ini jokes yang selalu dibawa ketika kita kumpul keluarga sih. Dari mulai yang ketawa banget, kadang-kadang sudah mulai depresiasi gitu kan. Oh, nggak terlalu ketawa lagi. Sampai satu hari kita lagi jalan ya Pak ya. Kita lagi jalan kayak, aduh ini mau pulang dia masih ngejokes terus gitu. Akhirnya ya udah, Pak kita bikin konten aja deh. Nggak sengaja sama sekali, ternyata malah banyak yang suka gitu. Dan kita ngerasa, wah kalau misalnya kita buat orang ketawa di sosial media, terus banyak yang share tuh perasaannya seneng ya gitu. Akhirnya berlanjut lah kita bikin konten. Itu udah berapa lama yang lalu? Desember itu, bulan Desember. Sebenarnya lebih tepatnya Februari sih Pak. Januari. Januari, Februari. Nah, coba selesaikan dulu di rumah baru bawa ke sini ya. Kayaknya Maret sih Pak. Bulan aja nggak kompak, lain kali berunding dulu ya. Soal bulan, tanggal lahir, nama orang tua. Oke, jadi memang karena itu sporadis ya, tidak direncanakan ya. Justru karena kami nggak ngerencanain, jadinya relax gitu ya. Terus pas lihat, loh kok banyak gitu. Karena sebelumnya gue tuh suka bikin konten musik kan bro. Jadi yang sangat kayak, wah filosofis banget gitu. Yang nonton udah bikinnya sehari 2 hari, yang nonton 1000. Dan itu 999 itu marah-marah ya. Iya, ini terlalu berat gitu. Susah bikin gak ada yang appreciate. Begitu bikin sama Papa, bikinnya cuman 15 menit kalau nggak salah, 15 menit yang nonton 2 juta. Itu dan akhirnya kita berikan berlanjut. plus dong. Tunggu, ini mencerminkan apa nih? Mencerminkan banyak orang udah stres di luar sana. Bener banget. Jadi begitu nonton yang begini-begini senang hatinya. Tunggu, tapi sebelum itu Om Das pekerjaannya apa ini? Coba tebak kira-kira apa? Guru apa ya? Coba, siapa yang bisa tebak dapat buku dari aku? Kan udah gue bilang buku kan. Bilang buku ya, sorry. Ya, dapat buku tabungan maksudnya ya.
Oke, jadi apa pekerjaan sebelumnya ini? Nah saya konsultan di perminyakan. Nah, jadi udah Jadi serius ini pekerjaan dulu. serius di perminyakan udah dari tahun 82, jadi udah bisa ditebak kira-kira umur berapa. Kelvin, tahun 82 betul atau tidak? Tahun 82 betul. Oh betul. Iya betul. Kira ada perbedaan lagi. Ya waktu dari dari tahun 2005 saya sebagai konsultan dan selalu dapatnya di overseas. Jadi ya puji Tuhan itu semua sampai sekarang ya masih dalam tahap itu. Tapi karena konsultan bisa atur waktu sendiri, bisa kadang diundang, kadang-kadang saya enggak deh gitu. Soalnya tempatnya kurang bagus. Nah, kedekatan Om Das sama Kelvin kan terasa ya di channelnya ya. Itu memang hanya untuk kepentingan konten atau memang di dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu? Pertanyaan itu juga ke siapa? Berunding Apa dulu, boleh, Papa? berunding dulu, Oke, ya. Saya yang jawab juga gak apa-apa sih Om. Ya, memang kita aslinya kayak gini Pak. Yang ditanya itu. Ya memang saya cenderung dari kecil ini mungkin juga nasihat kepada Anda ya yang muda-muda ini. Jadi nanti kalau berumah tangga itu anggap itu anak jangan jaim lah gitu sebagai orang tua terus kayak gimana jaga image gitu. Treat Anda punya anak-anak itu sebagai sahabat, sebagai teman ya. Teman tuh polos gitu loh. Jadi no secrets. Mereka bilang apa adanya. Jangan dimarahin kalau itu mereka bertumbuh untuk mendapat segala pengalaman. Kasih pengalaman itu. Nah itu termasuk yang kami jokes itu. Saya suka nonton komedi soalnya. Bahkan saya kasih mereka untuk kalau pulang sekolah gitu. Saya suka rekam berbagai film komedi, terus saya puterin, soalnya untuk mereka nikmatin. Soalnya saya juga untuk supaya mereka bisa tidur siang. Jadi itu sebagai kayak pancingan, habis nonton komedi udah tidur siang. Ya itu juga untuk kesehatan mereka. Jadi kita pikirin yang plan-plan gitu, jangan dimarahin, jangan dipaksa. Yeah. Itu hilang rasa sahabatnya itu. Terima kasih Om Das. Iya. Iya. Tapi enggak nih, ini gue dari perspektif seorang anak ya. Anaknya? Anaknya, iya dong. Oh iya. Anaknya Om Das. Oh iya. Kalau ada Om Das gue di perminyakan gak mau di sini gue. Oh, iya. Di Maldives. Keren ya. Gue gak tahu Maldives di mana. Nah nih, nggak ngomongin soal tadi Om Das ngomong kayak gitu kan. Kedekatan seorang bapak dan anak. Kan saya juga terhitung cukup dekat dengan ayah saya. Dan apalagi dia memiliki sosok yang orang-orang tahu sebagai public figure. Andi Noyo orangnya serius. Nah terus, tapi orang-orang tuh banyak yang ngira bahwa kedekatan saya dinilai itu kurang ajar jadinya. Bukan dalam segi bercanda yang kayak, oh ini dekat, tapi kok lo lama-lama kurang ajar deh lo. Nah cara buat supaya orang tuh nggak mengira kalau Calvin lagi kurang ajar ke Om Das tuh gimana? Kalau kurang ajar, saya malah nggak ingat karena memang nggak pernah. Ini bukan sombong, tapi mereka tahu diri aja ya. Jadi karena memang saya juga nggak pernah kurang ajar sama mereka kok gitu loh. Mereka taunya fun-fun aja hidup di keluarga. Kalau memang ada yang perlu banget, saya nggak main tangan, nggak main alat pukul segala macam. Saya main di tone suara ya. Mereka tahu tuh kalau saya udah mulai kayak gertak itu harus diturutin. Mereka tahu. Nah jadi kita harus punya punya latihan untuk itu karena itu perlu latihan, nggak sekali tiba-tiba jadi gitu loh. Jadi sekali lagi jaim-jaimnya hilangin tuh kalau nanti berkeluarga. Mendingan anggap anak-anak tuh sahabat Anda dan teman. Tapi tidak membuat anak jadi kurang ajar. Nah batasnya mana Kelvin? Karena kalau aku sendiri sih, gue ngerasa kayak gue dikasih ruang gitu loh. Dikasih ruang bermainnya ada lu segini gitu ya. Dan kayaknya memang mungkin dididiknya untuk kayak dikasih pengertian kali ya Om Andi ya. Karena saya inget waktu kecil aja, waktu kelas 4 SD, 5 SD itu saya udah bisa mempertanyakan hal-hal tuh kayak, Pak nanti kalau misalnya Kelvin udah gede, misalnya menikah, sewa kursinya di mana ya gitu. Kelas 5 SD? 5 SD bro, gue nanya gitu. Gak punya teman kelas 5 SD? Main bola judi maksudnya judi nyanyi. Judi ya, oke. Iya. Ini acara Kika Hendy kan. Sorry. Tolong batasin ini. Judi itu singkatan jurus didik maksudnya. Terus didik.
Jadi kayaknya memang nggak tahu waktu kecil mungkin di-insep hal-hal yang lebih filosofis gitu loh. Terus jadi pertanyaan tersebut muncul karena juga pulang dari jalan-jalan sama keluarga. Jadinya mikir, aduh nanti kalau misalnya gue udah berkeluarga gue bisa ajak makan kayak gini nggak ya gitu. Jadi selalu gue punya kayak ruang di mana oke, gue bisa bermain sampai sini, tapi di luar ini kayaknya gue harus bertindak sebagai anak. Dan harus ada respect. Ya, that's the word sih. Respectnya itu. Jadi oke, misalnya kita bikin konten nih, saatnya bercanda, let's do it gitu loh. Kayak terus misalnya harus ulang, harus apa, revisi konten. Ya aku memainkan peran sebagai konten kreator dan kita ibaratnya ya sama-sama bikin konten. Tapi ketika di luar itu udah jadi anak sama bapak yang ada respectnya dan trustnya itu sih. Tuh, belajar itu. Iya, sorry ya. Respect. Gitu. Ini saya jarang marah. Jadi satu hari kan nilai mereka jelek, Marlo. Aku bilang, Marlo belajar yang benar. Iya udah ya, awas kamu ya. Kalau sampai ujian nanti kamu tidak punya nilai bagus, jangan panggil aku ayahmu lagi. Wah begitu selesai ulangan dia datang. Gimana hasilnya Marlo? Wah payah bro.